Balik lagi di Kids Online Experience bersama Miss Mira. Gimana nih kabarnya hari ini? Miss harap semua dalam keadaan sehat dan selalu gembira. Nah, adik-adik, di pagi ini kita akan memuji Tuhan bersama yang dipimpin oleh Miss Yutriska. Lalu kita juga akan mendengarkan firman Tuhan bersama Miss Seniman. Namun sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau beribadah sekolah minggu lewat online. Kiranya Tuhan tolong agar ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah, enjoy! Halo adik-adik semua, apa kabar? Bersama dengan Kak Sutriska dan Om Meme. Adik-adik, siapa nih yang mau memuji Tuhan? Angkat tangan. Yeay, semua mau ya? Ayo adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Sahabat yang Setia. Saat senang dan sedih,
Halo adik-adik semua, selamat pagi. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Nah adik-adik, kali ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Perang dan Perdamaian. Nah melalui kitab ini adik-adik, kita dapat membaca semua tentang kisah Tuhan, semua para pengikut Tuhan, baik wanita ataupun pria. Miss mengajak adik-adik semua untuk membacakan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, Miss membacakan firman Tuhan diambil dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Miss bacakan untuk kita semua ya. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Nah, adik-adik semua, jadi salah satu tokoh pria yang dituliskan dalam kisahnya bersama dengan Tuhan dalam Alkitab yaitu Abraham. Jadi di ayat yang kita bacakan tadi, di mana Tuhan memberi janji besar kepada Abraham, dan janji itu ialah menggunakan keluarga Abraham untuk memberkati seluruh bumi. Nah, seperti yang kita bacakan tadi di kitab Kejadian pasal 26 ayatnya yang keempat. Nah, adik-adik, Tuhan menepati janjinya kepada Ishak dengan memberkatinya secara besar-besaran. Pada saat itu Ishak tinggal di negeri orang Filistin, dan di mana pada saat itu juga negeri tersebut mengalami kelaparan. Tetapi adik-adik, perhatikan bagaimana Tuhan memberkati Ishak pada saat itu. Jadi Ishak itu memiliki sebuah sumur. Nah, selama masa kelaparan tersebut, air dari dalam sumur menjadi sumber kehidupan Ishak, di mana air tersebut digunakan oleh Ishak untuk menyegarkan tanamannya, baik itu sayur dan buah-buahan. Dan Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh Ishak, sehingga tanaman itu menghasilkan buah yang dapat dinikmati selama masa kelaparan. Nah, adik-adik semua, ini dia sumur Ishak. Nah, di dalam sumur ini terdapat air yang digunakan oleh Ishak untuk menyiram tanaman, sehingga tanaman itu dijadikan sebagai bahan makanan selama masa kelaparan. Nah, kemudian adik-adik, orang Filistin yang tinggal di dekat Ishak iri hati karena keberhasilan Ishak. Dan karena itu mereka mencari cara untuk membuat Ishak gagal. Nah, adik-adik tahu caranya bagaimana? Mereka mengambil tanah, menutup sumur Ishak tersebut dengan tanah ini. Mereka memasukkan tanah itu ke dalam sumur. Dan inilah yang terjadi. Sangat tidak baik perbuatan orang Filistin itu. Kemudian raja orang Filistin juga memberi pesan kepada Ishak untuk menjauh dari negerinya. Posisi yang sangat menjengkelkan bagi Ishak, dan bisa saja dia memilih untuk melawan raja Filistin itu. Tapi adik-adik perhatikan, Ishak malah memilih untuk tetap tenang. Nah, jadi adik-adik semua, karena Filistin menganggap itu adalah sumur mereka, jadi dikasih label ini menjadi
milik Filistin atau sumur Filistin. Nah, kemudian Ishak dan seluruh kaum keluarganya mengemasi barang-barangnya dan pergi dari negeri itu ke lembah Gerar, tempat ayahnya Abraham tinggal bertahun-tahun sebelumnya. Di lembah Gerar, orang yang menggembalakan ternak Ishak menggali sumur Abraham untuk membukanya kembali. Ini dia sumur Abraham. Nah, ini tempelkan. Jadi masih tertutup. Jadi orang yang menggembalakan ternak Ishak itu menggali sumur ini kembali. Nah, ini dia sumur Abraham yang digali kembali oleh penggembala ternaknya Ishak. Dan kembali lagi sumur itu dialirin air dan itu menjadi sumber kehidupan bagi keluarga Ishak. Nah, adik-adik, keadaan kembali membaik. Tetapi gembala Filistin terdekat muncul. Dan mereka berdebat kepada orang-orang yang memelihara ternak Ishak dan mengatakan bahwa sumur itu milik mereka. Jadi sumur yang digali tadi di lembah Gerar, orang-orang Filistin berdebat lagi dan mengatakan ini sumur kami. Jadi Miss tempelkan kembali label sumur Filistin. Namun adik-adik, Ishak dan keluarganya dan para pelayan ternaknya semuanya pindah lagi. Di tempat yang baru, pelayan Ishak kembali menggali sumur. Nah, ini sumur barunya. Di tempat yang baru, mereka menggali kembali sumur. Namun adik-adik, lagi-lagi orang Filistin kembali mengatakan bahwa itu milik kami. Dan Ishak memilih untuk pergi dan tidak bertengkar kepada mereka. Ishak dan kaum keluarganya bergeser tempat lagi. Dan di tempat yang baru, pelayannya kembali menggali sumur baru. Nah, adik-adik semua, tebak apa kali ini? Apakah kira-kira orang Filistin akan mengambil kembali sumur yang digali itu? Ternyata tidak. Tidak ada yang menantang Ishak atau para pelayannya. Tidak ada yang berdebat dengan mereka tentang sumur. Mereka dibiarkan merawat kawanan dan ternak mereka dengan damai. Nah, suatu hari Ishak melihat Raja Abimelek bersama dengan sejumlah penasihat menuju ke arahnya. Tapi jangan khawatir, kali ini raja dan anak buahnya tidak datang untuk mengusir Ishak keluar kota. Ishak bertanya, mengapa mereka datang? Lalu mereka berkata, mari kita bacakan firman Tuhan di dalam Kejadian 26 ayat 28 sampai 29. Begini firman Tuhan. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Adik-adik semua, seberapa hebat itu. Raja telah melihat bagaimana Tuhan memberkati Ishak dan cara perdamaiannya. Alhasil, raja ingin membuat kesepakatan agar dia dan Ishak bisa saling menjaga perdamaian. Ishak setuju dan dia bahkan menyiapkan pesta untuk orang Filistin. Nah, keesokan paginya mereka membuat kesepakatan untuk menjaga perdamaian satu sama lain. Meskipun Ishak memiliki kekuatan untuk memenangkan pertarungan melawan Raja Abimelek, raja orang Filistin, tapi Ishak lebih memilih untuk pergi dari tempat itu selama 3 kali berturut-turut. Tetapi Tuhan telah memberkatinya dengan damai. Nah, adik-adik semua, Tuhan ingin kita berdamai dengan orang lain. Kisah Ishak menunjukkan kepada kita bahwa
saya dan adik-adik semua dapat menunjukkan bahwa kamu peduli tentang orang lain dengan meninggalkan pertengkaran. Jadi bottom line kita hari ini yaitu kamu dapat menunjukkan bahwa kamu peduli tentang orang lain dengan meninggalkan pertengkaran. Demikian saja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat pagi hari ini, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kasih penyertaan-Mu, terlebih-lebih firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami kembali Tuhan Yesus bagaimana kami boleh hidup berdamai satu dengan yang lain. Sekalipun kami bisa melakukan hal yang bisa kami lakukan, tetapi jika itu tidak membawa perdamaian Tuhan Yesus, biarkan kami meninggalkan itu, tetapi biarkan kami boleh memilih untuk berdamai dengan orang lain, karena itu yang Tuhan inginkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.